Perkenalkan, saya Riza Ramadhani dengan NPM 2018-4350-1477. Di sini saya akan mempresentasikan untuk aplikasi yang telah saya buat dengan judul Sistem Informasi Pelayanan Publik Desa Kepatihan, Jombang, Jawa Timur. Baik. Untuk pertama kita nyalakan untuk Apache dan MySQL-nya. Setelah kita nyalakan, kita run aplikasinya, maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Untuk aplikasi ini sendiri mempunyai 3 hak akses, yaitu user, admin, dan kepala desa. Di sini kita akan lakukan sign up terlebih dahulu karena kita tidak mempunyai username dan password untuk login. Kita klik sign up. Setelah itu akan muncul form register seperti ini. Maka kita akan masukkan nomor KK kita, nomor KTP, nama depan, nama belakang, username, dan password. Setelah kita isi semua, kita lakukan register. Maka akan muncul pop-up successful. Oke, setelah itu kita akan masuk ke halaman login. Kita login dan menggunakan username dan password yang sudah kita daftarkan. Di sini akan muncul tampilan dari user dengan menu dashboard, minta surat masuk, minta surat keluar, profile. Untuk dashboard sendiri adalah list dari data-data yang kita input untuk data surat, untuk keterangan surat masuk dan keterangan surat keluar. Di sini berisi nomor KTP, nama, alamat, keperluan, jenis surat, dan status dari surat ini. Di sini juga ada button cetak untuk mencetak surat keterangan ini. Nah, kita coba lakukan untuk minta surat masuk. Nah, kita lakukan untuk pengisian surat masuk dengan mengisikan nama, alamat, setelah itu nomor HP, pekerjaan, agama, tempat lahir, keperluan. Kita masukkan untuk keperluan meminta surat ini apa. Kita misalkan keterangan pekerjaan. Untuk keperluan keterangan pekerjaan. Kita pilih untuk menu jenis suratnya. Di sini kita akan untuk meminta surat keterangan domisili. Kita submit, maka sukses. Nah, maka akan muncul di halaman dashboard ini dengan status submitted. Status di sini memiliki 3, submitted, approved by admin, dan approved by kepala desa. Kita dapat mencetak surat ini, surat keterangan ini ketika status sudah berubah menjadi approved by kepala desa. Selanjutnya dalam minta surat keluar, sama halnya dengan form surat masuk, hanya yang membedakan hanya jenis suratnya saja. Untuk surat keluar
di sini terdapat surat keterangan pindah dan surat keterangan mati. Dan menu selanjutnya adalah profile. Di sini akan muncul data-data kita yang sudah diinput. Nah, untuk pekerjaan, misalnya kita tidak sesuai, bisa kita sesuaikan. Setelah itu kita edit data, maka update sukses. Nah, sudah berubah menjadi pekerjaannya menjadi pegawai swasta yang sebelumnya adalah pelajar. Selanjutnya kita akan login ke user admin. Kita login, karena kita sudah mempunyai username dan password, kita login saja. Setelah kita masukkan username password, kita lakukan login. Berikut adalah tampilan dari user admin, di mana ada data pengguna, data penduduk, data kartu keluarga, data surat masuk, data surat keluar. Di data pengguna ini terdapat list dari pengguna aplikasi ini. Yang sudah kita lihat di sini, kita mempunyai yang sudah kita input tadi. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Di sini kita dapat mengedit data. Kita bisa mengedit untuk level, username, password, seperti itu. Di sini kita tetapkan saja edit. Maka edit datanya sesuai. Kita lakukan tambah data untuk contohnya. Nomor kakak, nomor KTP, nama depan, kita misalkan admin 2 gitu, dengan username password admin 2, dengan memilih hak akses admin, kita tambahkan data. Maka akan muncul untuk data admin 2 ini ya. Setelah itu kita dapat menghapus data. Lakukan menghapus data. Maka untuk data admin 2 sudah tidak ada. Di sini kita dapat mencetak data untuk mengirimkan laporan data pengguna kepada kepala desa. Lakukan cetak data. Baik, di sini kita akan muncul untuk laporan data pengguna ya. Seperti ini laporannya. Ada ID, nomor KK, nomor KTP, dan seterusnya. Di sini juga ada KOP, diketahui kepala desa. Selanjutnya kita ke data penduduk. Untuk data penduduk ini sama halnya dengan data pengguna, kita dapat tambah data, edit data, hapus data, dan cetak data. Untuk penambahan ini sendiri, ketika nomor KTP sudah digunakan, maka tidak bisa ditambahkan. Kita lakukan edit untuk misalnya ini. Kita pekerjaannya kita ubah. Dapat menghapusnya terlebih dahulu, bisa. Maka akan muncul pop-up option seperti ini. Konfirmasi, yes. Maka data akan hilang ya, terhapus. Kita lakukan pengisian data, tambah data ya.
kita contohkan saja. KTP-nya. Alamatnya kita isi. Untuk RT, RW, desa. Successful, maka akan terisi di sini. Sudah ada listnya untuk datanya. Kita lakukan cetak data. Berikut adalah tampilan laporan data penduduk, di mana yang berada pada data penduduk kita cetak seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke data kartu keluarga. Oke, pertama-tama kita di sini akan memasukkan data terlebih dahulu. Nama kepala keluarga, anggota keluarga, alamat, RT, RW, dan tanggal terbit. Tanggal terbit di sini adalah tanggal terbit dari kakak ini ya. Kita tambah data. Oke, kita akan masuk untuk sudah masuk ya untuk datanya. Kita dapat lakukan edit. Jika anggota keluarganya sudah berpindah atau berkurang, kita dapat mengeditnya. Di sini kita misalkan berkurang menjadi 4. Kita edit data. Jika sudah tidak ada data kakak dari itu, kita hapus, bisa dapat hapus. Kita lakukan cetak data untuk menampilkan laporan data kartu keluarga. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya adalah data surat masuk. Nah, untuk data surat masuk di sini pada admin merupakan tampilan dari data yang sudah disubmit oleh user atau masyarakat untuk keperluan data surat keterangan seperti itu. Di sini kita dapat memberikan respon, reject dan approve by admin. Dan di sini kita dapat respon dan dapat mencetak data. Jika kita approve by admin, kita akan direspon. Kita respon. Nah, maka di sini statusnya berubah menjadi approved by admin. Di sini kita dapat mencetak datanya. Maka datanya untuk laporan saja, laporan data surat masuknya. Back. Nah, data surat keluar sama halnya dengan data surat masuk. Di sini berisi data yang sudah dilampirkan oleh user.
sudah diinput seperti itu. Kita dapat memberikan respon. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman kepala desa dengan kita login dengan kepala desa dengan username dan password kepala desa. Di tampilan kepala desa seperti ini dapat ditampilkan, dapat dilihat. Di sini ada data penduduk, data kartu keluarga, data surat masuk, dan data surat keluar. Di sini kepala desa hanya bisa melihat dan mencetak data untuk data ini. Kita misalkan data penduduk, dia bisa mencari untuk data penduduknya sesuai nama, misal maka akan muncul namanya. Itu di sini kita dapat cetak data, sama halnya dengan laporan data penduduk. Untuk laporan cetak datanya, yang berikutnya adalah data keluarga, kartu keluarga, sama kita hanya bisa dapat cetak data dan melihat saja. Untuk selanjutnya adalah data surat masuk. Di sini untuk data surat masuk yang statusnya sudah approved by admin, maka akan masuk ke kepala desa seperti itu. Yang baru diinput oleh user tidak akan masuk ke halaman data surat masuk pada kepala desa ini. Bisa kita lakukan respon untuk reject ataupun approve by kepala desa. Kita lakukan approve, berikan respon, maka akan berubah menjadi approved by kepala desa. Kita dapat mencetak datanya juga. Di sini maka status suratnya sudah berubah menjadi approved by kepala desa. Nah, kita kembali. Di sini data surat keluar juga sama seperti data surat masuk. Dapat memberikan respon dan cetak data. Selanjutnya kita akan login kembali ke admin untuk melakukan cetak atau kita akan muncul lagi ke halaman dashboard. Nah, statusnya sudah berubah menjadi approved by kepala desa. Jika begini, kita bisa klik, kita tampilkan di sini untuk ID suratnya, kita cetak. Maka di sini akan tampilan dari surat keterangan ini sudah muncul ya, seperti ini. Data-data yang dibutuhkan untuk keperluan apa, surat keterangannya, ada nomor suratnya, ada kopnya, ada kepala desanya. Setelah dapat dicetak, mungkin untuk demo dari aplikasi ini cukup sekian. Jika dirasa kurang ataupun banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.